anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Miss Kita. Hari ini Miss Kita mau ajak kalian membuat replika komponen-komponen darah manusia. Jangan lupa untuk tetap klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya anak-anak. Jangan lupa juga untuk tetap like, share, dan komen supaya konten YouTube Miss Kita selalu bermanfaat bagi semua orang. Nah, tujuan dari eksperimen kita kali ini adalah kalian mampu membuat peraga sederhana komponen-komponen penyusun darah manusia yang akan membantu kalian dalam menjelaskan setiap karakteristik dari komponen-komponen darah tersebut beserta fungsinya. Nah, supaya kalian gak tambah penasaran, sekarang Miss ajak untuk membuat komponennya. Let's do this! Nah, peralatan yang harus kalian siapkan yang pertama adalah toples plastik atau toples kaca yang bening ataupun transparan dan juga bertutup ya anak-anak. Nah, di sini Miss kita menggunakan toples bekas selai yang berbahan dasar plastik. Kemudian, alat yang berikutnya adalah sendok makan untuk mengaduk dan pensil kayu untuk membuat sel darahnya. Lalu, kalian juga membutuhkan air bening secukupnya. Di sini kalian bisa menggunakan air matang atau air mentah. Lalu kalian juga membutuhkan minyak goreng jernih secukupnya, kurang lebih 100 hingga 200 ml. Lalu kita juga membutuhkan beras anak-anak. Beras putih ya, jangan beras merah atau beras coklat ya. Kita menggunakan beras putih secukupnya saja. Lalu kita juga membutuhkan batu kerikil putih seperti ini secukupnya saja. Ya, kalian juga membutuhkan pewarna makanan merah. Lalu yang terakhir kalian membutuhkan plastisin atau malam yang berwarna merah atau pink secukupnya saja. Nah, itu adalah peralatan yang kita gunakan ya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat bulatan-bulatan kecil terlebih dahulu. Kemudian kita tusuk menggunakan ujung pensil yang tumpul ya, hingga membentuk cekungan seperti ini. Nah, kita membuatnya sebanyak 20 biji ya. Kita buat bulatan-bulatan, kemudian kita buat cekungan di tengah ya. Nah, plastisin berwarna merah ini diibaratkan sebagai sel darah merah atau eritrosit yang berbentuk bulat cekung anak-anak. Nah, jika sel darahnya dirasa sudah cukup, kita akan siapkan toples ya. Di sini toples selai kita ibaratkan sebagai tabung darah yang kemudian kita isi dengan air kurang lebih 50 hingga 100 ml. Nah, air kemudian kita tambahkan 1 ujung sendok makan pewarna makanan merah yang kita ibaratkan sebagai hemoglobin atau Hb, yaitu zat pembentuk warna merah pada darah. Nah, kita aduk-aduk sampai rata ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan tuang minyak goreng sebanyak 100 hingga 200 ml yang kita ibaratkan sebagai plasma darah. Nah, nanti anak-anak bisa melihat ada dua pemisah ya. Ada dua cairan yang terpisah nih, cairan minyak dengan cairan darahnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan kurang lebih 20 keping plastisin merah yang sudah kita bentuk menjadi replika sel darah merah ya. Kita masukkan satu persatu ke dalam toples seperti ini anak-anak ya. Nah, sel darah merahnya sudah masuk ke tabung darah nih anak-anak. Nah, kemudian kita ambil kerikil putihnya. Masukkan batu kerikil putih ini sebanyak 2 sendok makan yang diibaratkan sebagai sel darah putih dengan bentuk yang tidak tetap nih ya. Jadi bentuknya kerikil ini kan tidak beraturan ya. Nah, setelah itu kita masukkan 1 sendok makan beras putih ke dalam toples, di mana beras putih ini kita ibaratkan sebagai trombosit atau keping darah. Nah, ini dia peraga komponen-komponen darah kita sudah selesai anak-anak ya. Ada bagian plasma darah yang ada di atas tuh yang berwarna kuning, dan juga ada bagian sel-sel darah nih ya, yang Miss kita tunjuk ini sel-sel darahnya. Tuh kan, ini sel darah merah, ada sel darah putih, juga ada keping darah seperti ini ya. Bisa terlihat ya anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh replika dari komponen-komponen darah manusia ya. Diumpamakan yang sudah dimasukkan ke dalam tabung darah seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang waktunya presentasi hasil. Check this out. Halo anak-anak semua, hari ini Miss kita akan menjelaskan komponen-komponen penyusun darah manusia menggunakan peraga sederhana yang dibuat sendiri.
Darah merupakan alat transportasi yang berguna untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi-nutrisi penting ke seluruh tubuh. Nah, darah sendiri terdiri dari dua komponen besar. Yang pertama, plasma darah, dan yang kedua adalah sel-sel darah. Nah, berikut adalah komponen-komponen darah yang akan kita jelaskan menggunakan peraga sederhana ini. Yang pertama adalah plasma darah. Di sini kita menggunakan minyak goreng yang warnanya senada dengan warna plasma darah, yaitu bening kekuningan. Nah, ini karakteristik dari plasma darah manusia. Jumlahnya adalah 55%. Ya, ini adalah plasma darah. Kemudian yang di bagian bawah plasma darah ini adalah sel-sel darahnya. Sel darah kita terdiri dari 3 sel. Yang pertama adalah sel darah merah atau yang dikenal dengan nama eritrosit. Kemudian sel darah putih atau yang dikenal dengan nama leukosit. Dan yang terakhir adalah keping darah yang dikenal dengan nama trombosit. Nah, di sini kita menggunakan plastisin yang berwarna merah, ya. Kita menggunakan plastisin yang berwarna merah yang sudah kita buat lingkaran-lingkaran dan terdapat cekungan di tengahnya menggunakan plastisin. Nah, plastisin merah ini yang berfungsi sebagai eritrosit atau sel darah merah. Nah, ini adalah plastisinnya sebagai eritrosit. Nah, di sini sel darah putih kita menggunakan kerikil yang berwarna putih. Nah, anak-anak bisa melihat ya, yang ada di dasar gelas yang berwarna putih ini adalah sel-sel darah putih atau leukositnya. Nah, ini kita anggap sebagai leukosit atau sel darah putih. Kemudian keping darahnya atau trombosit kita menggunakan beras putih. Nah, ini ya, yang ini adalah trombosit atau keping darah. Nah, apa fungsi dari masing-masing komponen darah ini? Plasma darah ini fungsinya untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi di dalam tubuh, ya, seperti vitamin, protein, mineral, hormon, dan lain sebagainya. Kemudian sel darah merah fungsinya untuk mengangkut oksigen yang dibantu dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin di sini kita menggunakan pewarna makanan merah, ya, sebagai pigmen pembentuk warna merah pada darah. Kemudian sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk imunitas, antibodi, dan membunuh kuman penyebab penyakit atau untuk sebagai proteksi dalam tubuh kita. Nah, kemudian keping darah atau trombosit berfungsi sebagai pembekuan darah. Nah, ini adalah komponen-komponen darah kalian yang dibuat menggunakan peraga sederhana.